Kalau saya sebut kode nanti sahamnya melonjak gimana? Habis saya sebut, iya bisa melonjak langsung tuh. Nggak boleh, nanti dimarahin nanti sebut sahamnya melonjak. Baik Pak. Saya biasanya tidak memberikan ikan, tapi saya memberikan kail. Oke. Begitu ya teman-teman tentang banking sektor dan dari Warren Buffett. Ini nih, aku mau nanya nih dari Pak Lokengko. Dari strategi Warren Buffett. Pak, kalau di strategi tersebut kan ada yang namanya jangan kehilangan uang. Itu tuh gimana sih Pak penerapan? Apa? Jangan kehilangan uang. Oh, jangan kehilangan uang. Iya. Banyak kan kita trial error, nyoba-nyoba gitu loh Pak. Itu gimana kalau Bapak menerapkan itu? Itu kata-kata Warren Buffett tuh. Jangan kehilangan uang. Aturan nomor 1. Aturan nomor 2, lihat aturan nomor 1. Jangan kehilangan uang. Itu perkataan dari Warren Buffett. Kalau kita mau tidak kehilangan uang, tentu kita harus beli perusahaan-perusahaan yang resikonya rendah, potensi keuntungannya tinggi. Harus resikonya rendah dulu nih. Jangan beli yang resikonya besar, ya jangan. Tapi beli yang resikonya rendah, yang punya margin of safety yang besar, ya. Hampir 99,9% orang di dunia ini mengatakan beli saham itu high risk high gain. Ya, 99,9%. Tapi sebetulnya orang yang tahu dia bisa membeli saham yang low risk high gain. Tapi orang yang tidak tahu, orang baru, dia bukan saja bisa membeli saham yang high risk high gain, tapi dia bisa membeli yang high risk low gain. Jadi sebetulnya resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Supaya kita tidak kehilangan uang, ya janganlah beli saham-saham yang resikonya besar, high risk, tapi kita harus membeli yang resikonya rendah, yang kalau membeli Mercy harga bajai kan resikonya rendah tuh. Iya, Pak. Potensi ruginya kecil, potensi keuntungannya kan banyak. Jadi karena membeli saham yang overprice itu yang harganya mahal, resikonya jadi besar. Tapi kalau beli saham yang murah, yang underprice, itu resiko jadi rendah. Jadi ya supaya kita nggak kehilangan uang, belilah saham-saham yang resikonya rendah, yang margin of safety-nya tinggi, supaya kita tidak kehilangan uang kita. Jangan beli yang mahal-mahal, yang resikonya mahal. Ada tukang pom-pom suruh kita beli saham A, padahal itu valuasinya mahal, perusahaannya jelek, kita ikut beli, nanti kita bisa kehilangan uang, ya. Jangan berharap tukang pom-pom influencer bisa bikin kita cuan, ya. Yang pasti influencer dan tukang pom-pom itu yang dia pom-pom adalah perusahaan yang jelek dan valuasinya mahal. Kalau kita beli, kita bisa rugi, ya, bisa rugi. Kalau orang yang rugi di saham, ya, bisa stres loh, bisa sakit jiwa, gangguan jiwa, bahkan yang parah bisa bunuh diri. Jadi jangan sampai kehilangan uang gitu. Oke. Banget nih nasihatnya dari Pak Lo. Jangan sampai kehilangan uang. Saya dengan pom-pom seperti itu ya teman-teman. Dan juga kemudian untuk sektor tadi, ya kan, untuk bank digital yang baru-baru nih, Pak Lo tuh sangat pesimis. Beliau pesimis untuk bank digital bisa mengalahkan bank-bank gede. Nah, kita lanjut ke topik berikutnya Pak Lo, tentang Wonderful Company. Menurut Pak Lo nih, karakteristik utama tentang Wonderful Company itu ciri-cirinya seperti apa Pak? Bukan company. Company, maaf. Company itu kayak orang Belanda. Ini masih agak derdek nih, Pak Lo. Gugup. Wonderful Company itu yang cuannya gede tuh. Kalau
perusahaan yang cuannya kecil bukan wonderful company, tapi perusahaan yang biasa-biasa, perusahaan jelek ya. Itu wonderful company ya. Jangan sebut nama deh. Iya. Rahasia namanya tuh. Ada perusahaan, ada bank di Indonesia yang listing tahun 2000 sampai 2023 sekarang, labanya cuannya naik tuh sudah besar, terus naik terus, labanya sampai puluhan triliun ya, puluhan triliun. Dan harga sahamnya juga ikut naik loh. Dulu waktu IPO tahun 2000 itu 1.400. Sekarang karena udah split 40 kali, dari harga sekarang itu nilainya 40 kali 9.000 berapa? 40 kali 9.000. Hari ini 9.000 kali 9 kali 4 ya. Nah, kira-kira cuannya 26.000%. Itu wonderful company seperti itu ya. Labanya selama 23 tahun naik terus. Harga sahamnya juga ikut naik terus ya. Sampai kira-kira 26.000%. Itu yang namanya wonderful company. Tapi saya nggak sebut ya. Ini bukan rekomendasi membeli dan menjual, tapi ini contoh soal saja. Yang penting tadi udah ada ciri-cirinya teman-teman. Labanya sekian, harganya sekian, sekarang sekian. Bisa dicari sendiri nanti. Oke. Rekomendasi membeli, contoh itu wonderful company maksudnya. Oh iya Pak, contoh. Diingat ya, naik terus sampai puluhan triliun, harga sahamnya juga selama 23 tahun naik terus sampai 26.000% ya. Oke, baik. Nah, ini Pak terkait wonderful company. Dulu ada nggak sih Pak di bursa perusahaan yang pengen Bapak lihat itu perusahaan yang menarik gitu? Pas waktu masih tahun 2000 mungkin sebelum kita lahir gitu. Nah, Bapak tuh hanya menunggu harganya tapi nggak pernah beli, terus harganya loncat. Ada pasti, ya karena saya waktu tahun 2000 itu nggak bisa beli saham yang lain. Ya, saya juga punya saham wonderful company juga, tapi saya put all eggs in one basket ya. Jadi sekolah-sekolah bisnis di dunia ini mengajarkan diversifikasi, ya. Pakar-pakar keuangan mengajarkan diversifikasi, tapi saya tidak diversifikasi. Ya. Saya waktu itu uang saya 100% di United Tractor dan ya cuma satu counter ya. Tapi sayang saham itu saya nggak tahan ya karena ilmunya belum nyampe juga. Saham itu ketika saya beli 250, 15.000 saya jual. Setelah saya jual dia naik terus. Sekarang mungkin kalau ada split 11,4% dan lain-lain, tambahnya mungkin udah 600.000. Jadi ya saya juga pegang wonderful company, tapi ilmu masih belum tinggi. Tengah jalan saya jual, saya nggak pegang selamanya. Harusnya wonderful company dipegang selamanya, saya jual karena ilmu belum tinggi. Kedua ada perasaan takut karena kalau saya nggak jual terus sahamnya turun lagi, keuntungan saya jadi seperti uap menghilang. Iya, betul. Ya, takut ya. Ini uang besar nih, seumur hidup nggak pernah pegang uang segini. Gitu. Jadi ya udahlah saya jual aja dapat uang besar ya. Nah, oke deh. Yuk. Kalau sekarang untuk menghadapi ketakutan kayak gitu tuh gimana Pak? Menghadapi ketakutan? Iya. Sekarang kan jam terbangnya udah bertambah, pengalaman bertambah, jadi ketakutan itu berkurang karena saya kan beli saham Mercy harga bajai, beli saham yang diskon. Sebetulnya saya orang yang penakut loh, beraninya beli saham yang price to book 01, 02, 03. Seperti penakut, orang lain lebih berani. Bisa berani beli saham price to book 20 kali dia berani. Iya, saya nggak berani gitu. Saham-saham yang gocap-gocap tuh pasti berani nih Pak. Gocap belum tentu murah loh. Gocap secara nominal murah, tapi kalau dibandingin laba per sahamnya di PI berapa itu? Kalau labanya Rp1 kan jadi PI 50 kali. Iya. Jadi
misalnya orang bilang ITMG itu mahal, nominalnya mahal, tapi kalau pendekatannya price earning ratio kan jadi murah, kan EPS-nya besar, dividend yield-nya juga besar. Jadi perusahaan mahal atau murah bukan dari harganya. Iya. Dari pendekatannya ada price earning ratio, ada price to book, ada dividend yield dan lain-lain. Nah, kalau Pak Lo tuh paling suka pendekatannya yang mana? Paling suka nih, favoritnya untuk melihat perusahaan tuh? Saya pendekatannya biasanya yang sangat sederhana aja. Saya nggak pakai EV, EBITDA, nggak tahu hitungnya gimana, discounted cash flow juga nggak bisa hitung dan saya nggak pelajari juga. Ya, saya sangat sederhana aja. Hitungnya hanya price earning ratio, price to book, gitu-gitu ya. Ternyata yang sederhana itu yang paling sempurna, ya, price earning ratio paling sempurna. Yang hitung yang rumit-rumit itu untuk konsultan misalnya. Kalau nggak hitung rumit kan nggak bisa dibayar mahal, ya kan? Iya, So, hitung price earning ratio bayarnya mahal-mahal kan enggak. Ya. Itu pakai mereka biasa konsultan pakainya EV, EBITDA, campur-campur pakai discounted cash flow yang lain. Saya enggak, yang sederhana aja. Tapi yang sederhana itu manjur, bisa kasih cuan banyak ke saya. Betul. Pendekatan itu aja price earning ratio ya. Tapi kalau disuruh mau pilih price to book atau price earning, dua-duanya saya pakai. Tapi ya price earning ratio lebih berarti buat saya karena earning itu kan laba perusahaan. Kan laba perusahaan itu segalanya. Oke. Nah, untuk price earning ratio nih Pak, kan biasanya per sektor itu beda-beda nih Pak, ya kan? Ada yang perbankan itu rata-rata segini, tambang segini. Bapak itu ada hitungannya juga seperti itu nggak sih Pak? Saya jarang pakai pendekatan itu ya. Memang sih ada consumer good, PI-nya tinggi-tinggi, ya PI-nya 20 kali, 30 kali, ya. Ada sektor tambang batu bara, PI-nya rendah-rendah, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya. Tapi saya atau bank juga price earning ratio-nya murah-murah, tapi yang bank yang aset 200 sampai 300 triliun. Ya, saya nggak mau tuh beli bank aset-aset yang 20 triliun gitu, nggak mau. Terlalu kecil dan susah bertumbuh. Susah sekali bertumbuh, susah bersaing. Yuk lihat aja deh yang aset 20 triliun itu nggak bakalan susah naik. Ya. Saya masih pilih yang menengah, yang 200-300 triliun. Ya. Yuk lihat ada di situ di annual report mereka, yuk periksa ada nama saya di situ sebagai pemegang saham. Ya. Saya seorang investor saham yang asli. Yuk bisa cek di annual report ada nama saya. Ya. Kira-kira gitu. Tadi pertanyaannya apa lupa? Pertanyaannya itu pendekatannya Pak. Kan tadi bilangnya di per sektor selain perbankan. Oh iya. Tentu ada beda-beda. Tapi saya suka memilih misalnya gini. Consumer PI 30. Ya. Perbankan PI 5. Ya saya pilih perbankan PI 5. Ya sama-sama perbankan juga bagus. Consumer memang bagus. Tapi kan mahal. Iya, ya, saya tentu pilih yang sektor yang bagus, 2 sektor itu, tapi saya pilih perbankan. Nggak mungkin saya beli consumer yang PI 30, bukan jelek, consumer juga bagus. Ya saya pilih yang bank aja yang PI-nya 5 kali gitu ya. Berarti tadi di bank itu juga selain lihat PI-nya kita harus lihat asetnya juga ya Pak ya? Contohnya bank-bank kecil tadi walaupun PI-nya rendah. Iya dong, makin aset makin besar kan makin bernilai bank, perputarannya makin gede, nggak gampang. Saya pernah kerja di bank 17 tahun, jadi saya tahu ningkatin aset 20 triliun jadi 200 triliun itu nggak mudah, ya, apalagi zaman sekarang. Karena sekarang semua bank-bank tuh udah di atas semua ya Pak ya? Iya. Oke, nah ini Pak mau nanya, dari seluruh saham yang di Bursa Efek Indonesia nih, masih banyak nggak sih saham-saham yang punya potensi luar biasa gitu, yang belum benar-benar dilihat sama masyarakat? Terus potensinya itu seperti apa Pak? Punya potensi yang belum dilihat masyarakat. Sekarang kayaknya masyarakat pada pinter-pinter, ya, jadi susah cari perusahaan yang bagus dan susah. Karena saya lihat masyarakat kita pinter-pinter dan berinvestasi membeli saham bagus dan murah kan rasionya gampang. Cukup
lulusan SD saja ya. Karena kan cuma PI rendah, price rendah, anak SD aja bisa hitung. Nggak perlu mahasiswa ITB yang hebat-hebat begini ya. Hitung keriting aja bisa kan, sampai bikin kalkulus bisa, integral, diferensial, bisa semuanya. Saham, aduh cuman perlu tambah, bagi, kurang, kali, prosentase aja. Jadi sekarang rada susah. Cari perusahaan yang bagus tuh susah karena semua orang bisa. Karena investasi di bursa saham itu sangat mudah. Kalau bedanya dengan zaman dulu, zaman sekarang tuh bursa tuh kayak gimana sih, Pak? Sama saja sebetulnya, cuman dulu kan masih manual, belum komputer, belum computerized. Sekarang kan udah computerized. Kalau dulu, zaman saya dulu masih datang ke bursa, masih ditulis di papan tulis manual, masih mesti beli kekeran, dikeker, harga jauh, kan kita nggak boleh masuk ya. Terus transaksi semua dihitung manual. Sekarang kan nggak usah datang ke bursa, nggak usah ngeker, cukup dari rumah saja. Tadi bilang saya work from home 25 tahun, jadi nggak usah ke bursa lagi. Saya lihat, klik di komputer aja, lihat saham, ya, beli saham juga di rumah saja. Tentu sekarang lebih enak. Pengumuman juga gampang, nggak usah cari-cari informasi tiap hari. Bursa Efek Indonesia juga keluarin website. Setiap perusahaan publik yang mau melakukan corporate action, tentu dia ke bursa. Bursa akan tampilkan di Bursa Efek Indonesia agar seluruh investor di seluruh dunia bisa membaca di waktu yang sama. Ya, jadi itu yang biasa saya lakukan. Biasanya saya habis market tutup jam 4.30 saya biasa tidur. 1-2 jam saya mandi, makan, kemudian saya membaca kembali. Biasa saya membaca pengumuman di website Bursa Efek Indonesia. Sampai sekarang masih, Pak? Masih, pekerjaan harus dilakukan setiap hari. Aduh. Itu harus rutinitas berarti ya, Pak ya? Harus, itu kunci keberhasilan dari seorang investor, ya, membaca. Itu bukan sekali terus besok nggak usah lagi, bukan. Nah, itu pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari, ya. Kalau jadi seorang investor saham yang berhasil, you harus membaca. Membacanya bukan sekali-sekali, tiap hari. Ya, itu mau jadi manajer tiap hari baca. Seperti apa yang saya lakukan setiap hari. Jam 6 pagi sampai jam 9 saya baca koran. Masih langganan paper, bayar 910.000 sebulan. Sekalian langganan paper, bayar, baca aja yang gratis, ya kan, di sosial media. Saya masih bayar. Masa udah baca koran 40 tahun terus berhenti? Tanggung, iya, tanggung baca langganan terus. Mumpung dia masih hidup korannya, ya, baca. Kan jurnalis cari berita, emiten. Nah, kita nggak usah cari, kita tinggal baca aja di rumah. Jam 6 sampai jam 9. Baca koran, baca laporan keuangan, baca media sosial, baca yang lain-lain, ya. Pokoknya hubungan dengan perusahaan. 3 jam sehari, bukan sampai sekarang, tiap hari loh. Jam 9 sampai jam 4.15 saya kalau ada saham Bajai Haremuka melakukan pembelian. Kalau saham saya yang Bajai udah kembali jadi Mercy, saya jual pelan begitu. Ya begitu. Tiap hari harus membaca. Bukan tanya saya, Pak sekarang masih baca? Tiap hari harus baca. Itu kunci keberhasilan dari seorang investor, itu membaca laporan keuangan. Nggak ada cara lain, ya. Iya. Ya karena kuncinya itu kita melihat perusahaan murah nggak dari laporan keuangan ya, Pak. Betul. Gampang, cuannya berapa, labanya berapa, market cap-nya berapa, udah tahu. Oke. Nah, kita ke pertanyaan terakhir, mungkin bukan pertanyaan sih, Pak, gitu. Saya pengen nyampein pesan-pesan nih yang ada di sini terkait tips-triksnya biar bisa menjadi kayak Pak Lau Keng Hong gitu. Investasinya benar-benar mantep, fokus pada tujuan, nggak goyah-goyah. Tips untuk mahasiswa. Iya, buat mahasiswa, ya. Pak. Selesaikan dulu kuliahnya dengan baik. Ya. Iya dong, harus
selesaikan kuliahnya dulu dengan baik. Setelah selesai kuliah, mungkin kita mayoritas bekerja, mau jadi boleh, tapi kelihatannya mayoritas bekerja. Kalau saya mencari beli saham Wonderful Company, adik-adik mahasiswa juga kerja di Wonderful Company, jangan perusahaan jelek, iya kan? Jadi Wonderful Company yang cuannya gede, bukan yang cuannya kecil, nanti gajinya kecil terus ya. Cari Wonderful Company yang cuannya besar, jadi gajinya gede juga kan, perusahaannya cuannya gede ya, gajinya bisa bayar gaji karyawannya gede ya. Atau kedua, udah dapat gaji gede harus hidup hemat dan sederhana ya. Kalau gaji gede hidupnya boros, nggak ada uang untuk buat beli saham. Nah, setelah dapat uang kerja banyak, hidup hemat dan sederhana, sisa uangnya dapat banyak nih, dibelikan saham. Siapa tahu satu hari seperti Warren Buffett kekayaannya 118 miliar dolar. Ya. Warren Buffett dari berinvestasi saham, hanya dari saham, kekayaannya berubah terus, 18 miliar dolar. Kata orang Sunda bilang, jalmi benghar ya, jalmi benghar itu. Jadi ya itu, kalau mau jadi jalmi benghar ya harus tamatkan kuliahnya, ditamatin dulu. Mungkin bisa bekerja jadi pengusaha atau apa, tapi kan mayoritas kerja jangan di company yang jelek. Kalau saya cari Wonderful Company, adik-adik mahasiswa juga cari Wonderful Company. Dapat gaji besar, hidup hemat, sederhana ya. Karena menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Tapi tentu kan mahasiswa tamat kan nggak bisa jadi investor saham, kan butuh hidup ya, harus kerja, butuh beli saham kan butuh uang, kan uangnya dari mana ya, harus bekerja dulu. Warren Buffett aja dulu jadi loper koran kok, pagi-pagi jadi loper koran. Itu pesan saya ya. Tamatin kuliah, cari bekerja di tempat company yang bagus, Wonderful Company, hidup hemat dan sederhana, sisa uangnya dibelikan saham. Siapa tahu satu hari bisa berhasil jadi Warren Buffett ya. Kalau Warren Buffett bisa, masa anak ITB nggak bisa? Pasti bisa juga dong. Gitu pesan saya. Terima kasih Pak Lokeng Hong atas pesan kesannya juga. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya nih kawan-kawan. Kita tadi kan udah bahas Wonderful Company, Warren Buffett Wisdom, kemudian Banking Tor. Wonderful Company itu harus yang cuannya tinggi, cuannya gede kayak gitu. Asetnya juga gede. Nah, ini langsung kita menginjak ke sesi Q&A. Ya kan, udah pada nunggu-nunggu nih, ya kan? Kayaknya wajah-wajahnya udah nggak sabar nih untuk mengasungkan tangan. Boleh? Kita mulai. Nanti aku hitung 1, 2, 3, baru acungin tangan ya. Belum, sabar. Satu-satu aja ya. Soalnya kalau 3 suka lupa yang pertanyaan 1 nomor 2 ya. Nah, siap. Nah, jadi nanti satu-satu baru nanti jawab Bapak Lo. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, baru 2. Sabar. Oke. 1, 2. Ini panitia tolong bantuin ya. Siapa yang duluan? 3. Mana? Udah siapa aja tunjuk. Itu yang A-nya yang baju hitam, kaos hitam ya. Boleh perkenalan dulu sama apa yang tanyain. Nama saya Jesse Nathan dari mahasiswa SPM ITB. Nah, saya punya pertanyaan. Saya notice tuh Bapak tuh sebagai owner mitra Bahtera. Dan mengapa sih banyak owner perusahaan tuh membeli shares dari company-nya sendiri, dan tujuannya tuh apa? Jadi gini Pak pertanyaannya, kenapa MBSS beli shares dari kompaninya sendiri? Tujuannya untuk apa? Biasanya kalau begitu insider beli, biasanya perusahaannya bagus gitu ya biasanya. Saya nggak tahu detail karena
Saya ini mantan pemegang saham MBSS nomor 3 ya, tapi saya udah jual perusahaan itu ya. Waktu itu saya membelinya juga diskon ya. Jadi waktu itu Indika Energy membeli MBSS di 1.630, coba cek di Google ya, 1.630, saham itu turun ke 300, jadi saya beli ya. Kapan lagi dapat diskon 80% dari Indika Energy, dia beli 1.630, 300 saya beli aja, udah saya beli. Jadi pemegang saham nomor 3 di situ. Tapi perusahaannya rugi melulu, rugi terus. Ah udahlah, kalau ketemu seminar begini ada yang tanya, Pak, kenapa Bapak beli perusahaan rugi? Wah. Dan rugi, jadi nggak enak beli perusahaan rugi. Tapi saya prinsipnya beli karena diskon 80% dari Indika Energy beli ya. Akhirnya Indika Energy cut loss MBSS. Dia beli 1.630, dijual 660. Ya udahlah. Dia jual, saya juga jual di 660 sama ada yang akuisisi. Begitu dipegang orang lain jadi cuan gede. Sekarang harga sahamnya double, 1.000 lebih balik lagi ya gitulah. Kenapa orang internal pada beli ya? Mungkin orang internal tahu perusahaannya bagus sekali, biasanya kan gitu ya. Tapi belinya kecil apa besar ya? Lihat juga coba. Kalau cuman belinya sedikit-sedikit, cuman pencitraan aja kali, saya kan nggak tahu ya, saya udah nggak ikutin. Kecuali belinya signifikan ya baru bagus. Kira-kira gitu ya. Gitu ya teman-teman, alasan Pak LKH ini menjual MBBS karena apa namanya, Indika Energinya juga jual. Nah lanjut nih untuk pertanyaan kedua, saya bakal hitung juga, nanti bantu juga panitia siapa yang duluan. 1, 2, 3. Yang ujung boleh? Ya, yang pakai kacamata. Terima kasih kesempatan untuk bertanya. Pak, Perkenalan dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Setiawan, saya dari Manajemen Rekayasa ITB. Saya ingin bertanya Pak, ketika Bapak ingin menjual sebuah saham, apakah Bapak akan menunggu saham tersebut mencapai keuntungan nilai 100%, atau Bapak akan segera menjual saham tersebut ketika keuntungannya masih di bawah 100%, dan kenapa? Apakah alasan yang Bapak menjual saham dalam suatu keuntungan tertentu yang belum mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Langsung jawab aja Pak. Nah, jadi gini Pak, kalau Bapak beli saham nih ya kan, itu kan ada targetnya Pak, ya kan, sampai 100% atau enggak nih jualnya? Atau biasanya, oh udah segini udah cukup. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Tergantung 100% dijual atau tidak ya. Kalau saya lihat, saya punya saham di Indika Energy, ya tadi MBSS ya 100% ya saya jual ya, karena kinerjanya rugi melulu. Tapi karena saya punya margin of safety yang besar, terdiskon 80% dari, jadi saya tetap Indika rugi, saya tetap untung kan. Cuman nggak enak aja, tiap ada forum seminar gini ditanya, Pak kenapa Bapak beli perusahaan rugi gitu. Nah, tadi pertanyaannya kalau 100% jual nggak? Ada yang jual, ada yang juga yang tidak ya. Seperti pengalaman saya di Indika Energy, tahun 2016 harga batu bara lagi $50 per ton, harga sahamnya turun di 100-an. Ya. Saya membelinya pada waktu itu nilai buku sahamnya 1.600, terdiskon besar. Bukannya price to book 0,1, 0,06 ya. Saya membelinya. Dan 2 tahun kemudian harga batu bara naik ke $100 per ton. Saham Indika Energy naik ke 4.000 loh, ya. Dan saya menjualnya. Ketika saya menjualnya itu ada Pak Lukas di situ, di mobil saya, di samping saya jual terus. Ketemu dengan seseorang CEO ya, Pak Lukas ngobrol, saya tetap jualan saham Indika Energy saya di 4.000. Jadi untungnya 4.000% ya. Mantap banget.
Ada yang 100%, ada yang 4.000% dalam 2 tahun. Kalau pas beli kayak gitu tuh Bapak biasanya ada targetnya nggak Pak? Hah? Ada target misalkan saya beli di harga 200 nih. Ini kira-kira saya sahamnya bisa sampai 4.000. Nah, itu kalau nggak nyampe juga Bapak bakal tetap keep atau jual? Ya, sayang kadang-kadang tidak konsisten dengan diri saya sendiri. Mungkin waktu itu ilmunya juga belum tinggi. Misalnya gini, saya tahun 98 itu beli United Tractor itu di 250 ya. Laba usaha per sahamnya tuh 7.800. Ketika harga sahamnya di 400 gitu ya, ada orang tanya saya, Hong, harga wajar UT berapa sih? Saya kaliin aja 15 kali PI 15 kali yang seperti Graham number itu maksimum di 15. Saya ngasih 15 kali. 7.800 kali 15 kan kira-kira 100.000. Saya bilang 100.000. Pada saat itu harga di market 400, orang mungkin bilang, Lo Keng Hong udah gila ya sekarang. Masa harga 400 harga wajar 100.000 gitu. Tapi tengah jalan saya pegang 6 tahun 15.000 saya jual karena takut ya. Nggak konsisten dengan di sini karena jam terbang juga belum tinggi ya. Akhirnya saya yang bilang United Tractor itu 100.000, saya tetap salah. Karena saya kalikan PI 15 kali itu dari laba masa lalu. Padahal kita lupa United Tractor itu growing, bertumbuh ya. Jadi dia bisa naik ke 600.000. Jadi saya sendiri nggak konsisten. Bilang ke orang 100.000 tapi 15.000 udah ketakutan sendiri, udah jual gitu ya. Karena jam terbang sih. Jadi makin kita jam terbang kita lama, pengalaman kita dapetin banyak, saya jadi tambah bagus. Ya. Misalnya itu di United Tractor, di PT Timah juga demikian ya. Saya beli PT Timah tahun 2002 itu 290, 2004 2 tahun saya jual 2.900. Habis saya jual komoditas booming jadi 38.000. Ya. Jadi ya gitulah. Oke. Jadi seperti itu ya tentang konsistensi dan target. Nah, ini mungkin satu lagi nih pertanyaan untuk yang di ruangan ini atau yang mau di Zoom dulu. Oke, yang di Zoom dulu ya. Boleh dari raise hand. Di Zoom pesertanya berapa orang tuh? Iya. Di Zoom ada 206, Mbak. Oh, 206 ya. 206 ya. Oke. Boleh di Zoom, di panitia boleh diatur siapa yang on mic-nya. Boleh itu ada Ardi. Ya, halo. Kedengeran nggak? Boleh on mic sama on cam juga kalau bisa. Oh, sorry, kameranya ada gangguan jadi nggak bisa buka kamera. Suara kedengeran ya? Oke. Kedengeran. Oke. Pak Lo, saya Ardi Pak, izin bertanya Pak. Monggo. Ya, Pak Lo, saya dapat info kemarin habis dari Batam ya Pak ya. Oh, dari Batam, iya. Menurut Pak Diajak Lo, sama perusahaan gas negara, ya. menurut Pak Lo gimana Pak dari laporan keuangan perusahaan yang Pak Lo kunjungin? Itu aja Pak. Ada. Kan nggak boleh kasih rekomendasi, Iya, Pak. Nggak boleh, nanti disalahin ya. Cuman saya ke Batam itu lihat dia punya pipa gas ya. Pipa gas itu kalau nggak salah 1.000 kilometer ya. Dari Jambi ke Singapura atau lagi satu Jambi kemana gitu, pipa gas gede. Tapi gasnya milik Medco, bukan punya Pertamina. Jadi sewa pipanya aja. Kira-kira setahun dapat cuan $50 juta kalau tidak salah ya. Jadi
perusahaan gas negara hanya Sewa pipa. sewain pipa, gasnya Medco dijual ke Singapura itu lewat pipa gas itu. Jadi cuman punya jalan tol aja lewatin gas ya. Cuman saya sempat tanya ini pipa gas 1000 kilometer ini investasinya berapa sih? Dia bilang kira-kira $1 miliar ya. Jadi cuman visit itu cuman lihat pipa gas yang nilainya $1 miliar aja. Oke, jadi nggak boleh ya teman-teman kita nanti kalau Pak Lo bicara itu gimana, jadi rekomendasi malah. Nggak boleh. Pertanyaan berikutnya dari Zoom juga, ada Narengsen Umum Maya. Diperbolehkan untuk silakan operatornya untuk dikondisikan. Izin Pak, saya Rizky Pak. Boleh perkenalan dulu, sama kalau bisa on cam juga nggak apa-apa Pak. Ya Pak. Nah, Ya, Pak, baik Pak. Nama saya Rizky Pak. Saya izin bertanya nih Pak. nggak belum kedengeran ya? Suaranya tidak terdengar. Udah dengar Pak? Bapak, udah dengar Pak? Terdengar. Udah Ya. terdengar. Ini Pak, sedang di jalan saya bertanya Pak mengenai prospek saham Indah Kiat Pak, INKP dan Tadi kan udah dibilangin nih, kita nggak boleh nanya sebut barang, ya kan? Nanti kalau Pak Lo menerangkan itunya gimana, digoreng nanti sama teman-teman. Wah, rekomendasi dari Pak Lo. prospeknya ke depan bagaimana aja, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Gimana tadi? Saya ingin bertanya mengenai prospek emiten Indah Kiat, INKP dan SBMA Pak, Surya Biru Asetelin Pak. Dan prospeknya dan ESG-nya seperti apa Pak? Mohon maaf ya untuk hal tersebut tidak bisa ditanyakan. Untuk prospek perusahaan-perusahaan per emitennya bagaimana? Karena hal ini nanti bisa digoreng oleh teman-teman sekitar atau gimana, dijadiin headline Pak Lo rekomendasi saham ini seperti itu. Boleh kita langsung lanjut? Betul. Iya betul kan Pak? Nah itu bahaya nanti. Iya. Boleh kita langsung ke ruangan aja. Lagi ke Cina ya? Tolong dimatiin dulu yang zoomnya. Orang mana? Tuh, yang wanita tuh, berarti tadi belum ada yang nanya wanita, itu ada yang wanita. Udah. Tuh, yang berhijab, yang wanita. Siapa? Itu yang paling belakang, boleh berdiri cewek. Ya, boleh perkenalan dulu Kak. Selamat siang ya. Selamat siang semuanya. Halo, saya perkenalkan saya Wita Pak. Saya dari Publik. Ya. Dari Wita dari Publik. Saya Wita Pak dari umum Pak. Oh dari umum ya, oke. Mahasiswa Iya. SBMITB. Mungkin Pak yang saya mau tanyakan. Bapak berarti kan kalau memilih saham itu nggak ada unsur-unsur teknikal berarti ya Pak ya? Sama sekali tidak ada. Saya tidak ada, oke. Yang kedua, Bapak itu kan terkenal Bapak Warren Buffett Indonesia ya, Pak? Kata orang, bukan kata saya. Dan kita dari orang investor itu udah nganggap Bapak tuh role modelnya gitu. Oh gitu. Alhamdulillah. Yang saya ingin tanyakan Pak, Bapak kan selalu notice nih, wonderful company sama beli saham itu saham harga bajai ya sebenarnya itu tuh Mercy gitu kan. Iya. Gitu ya Pak. Sebenarnya trik mudah deh Pak. Gimana sebenarnya kita memilih saham seperti itu? Kayak sebenarnya saya udah babak belur di trading gitu Pak. Babak belur. Aduh, kasihan amat. Handle-nya Pak dari sebelum Covid sebenarnya udah masuk pasar modal gitu Pak. Saya pengen Bapak ngasih trik sama kita semua
selain Bapak masuk ke price earning ratio, price book value, saya pengen Bapak ngasih trik kita untuk memilih saham itu apakah per sektor atau gimana gitu Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Ya, sami-sami. Tadi kan saya udah sebutin ada satu sektor yang bagus, yang cuannya besar. Perbankan ya, cuannya sampai 50 triliun. Ya, jangan beli perusahaan yang cuannya kecil. Mesti beli wonderful company. Yang kedua, sektor apa? Saya nggak sebut sahamnya. Sektor apa? Yang cuannya besar. Tahu? Tuh batu bara katanya. Itu sektor batu bara. Beli wonderful company itu perbankan, batu bara yang cuannya gede-gede ya. Itu yang kita harus beli ya. Jangan saham yang aneh-aneh, dengar dari tukang pom-pom, influencer beli, akhirnya kejeblos, bukan beli Mercy harga bajai, tapi beli bajai harga Mercy, habislah. Jangan dengar dari tukang pom-pom, dari influencer, biasanya yang mereka rekomendasi perusahaan yang mahal dan jelek ya. Kita harus cari sendiri. Untuk menemukan wonderful company yang bajai, Mercy harga bajai itu harus kita cari sendiri. Itu yang saya lakukan setiap hari, mencari, membaca, mencari ya. Jangan pertanyaannya moderator nih, Bapak masih membaca. Baca tiap hari, siang malam mesti baca, itu mencari, membaca ya. Saya kutip Warren Buffett bilang apa? Warren Buffett bilang gini, I just sit in my office and read all day. Saya hanya duduk di kantor saya dan membaca setiap hari loh. Read all day. Dia baca koran, dia baca laporan keuangan, annual report, ya. Read all day. Usia 93 lu masih read all day. Mahasiswa ITB mau lulus, read all day ya. Jangan besok ujian baru hari ini belajar ya. Jangan, kalau mau lulus. Warren Buffett aja umur 93, I just sit in my office and read all day loh. Tiap hari dia baca. Ibu, kalau mau dapetin wonderful Mercy harga bajai harus baca laporan keuangan, annual report. Bukan sekali, Bapak masih baca enggak? Read all day kata Warren Buffett. Mau kaya, punya uang 118 miliar dolar, nah itu yang Warren Buffett lakukan. I just sit in my office and read all day. Ya teman-teman. Cum laude, read all day. Iya, seperti itu. Harus banyak-banyakin membaca ya, apalagi untuk sentimen pasar, laporan keuangan kayak gitu. Pak Lo aja masih langganan koran gitu. Untuk baca semua informasi itu ya Pak ya. Mahasiswa udah nggak mungkin langganan. Soalnya tanggung udah langganan 40 tahun masa berhenti. Oke, lanjut lagi boleh? Satu pertanyaan lagi, belum dihitung, sabar. Oke, 1, 2, 3. Tuh ada lagi yang wanita tuh yang tanya, yang dari tadi cowok. Iya, dari tadi cowok semua nih. Soalnya cowok gercep-gercep Pak, angkat tangannya Pak. Itu boleh yang cewek di sini? Ya boleh. Iya, selamat siang. Saha namina? Hah? Oh, oke. Ya, tuh ada mic-nya. Selamat siang Pak, nama saya Francisca, mahasiswa di ITB juga. Saya baca di internet, Pak Lo tuh waktu pertama investasi katanya sempat rugi beberapa kali ya Pak? Apa? Rugi? Oh iya, iya. Saya mau tanya, gimana cara Bapak menangani kekecewaan atas kerugian itu? Dan gimana sih Bapak tetap mau investasi saham? Gimana Bapak pertama mengenal saham dan jadi percaya banget sama saham? Kasih Pak. Iya. Tadi pertanyaannya apa? Gini Pak, selama Bapak pernah rugi, nggak kapok ya. Iya. Terus apalagi tadi kenapa yang belakang ada lagi pertanyaannya? Memotivasi Bapak biar kenapa konsisten? Gitu. Oh, oke ya.
Iya, pertama kali saya membeli saham tahun 89, saya beli IPO Gajah Surya Multifinance 34 tahun yang lalu ya. Strategi investasi saya beli IPO, jual ketika listing, begitu listing turun jual rugi. Yang kedua saham yang saya beli IPO Astragrafia, listing saya jual, begitu listing turun rugi. Kemudian ada tight money policy lagi ya, JB Sumarlin tahun 90, 92, 90, rugi terus. Aduh, rugi terus, sahamnya pada turun rugi. Saya nggak berani lapor istri loh, diam-diam. Takut diomelin. Cerita rugi, udah sedih-sedih saya sendiri aja, jangan dibagi-bagi ke istri gitu, kesedihannya. Diam-diam aja. Kenapa nggak putus asa, nggak kapok? Sekarang saya tanya, Thomas Alva Edison bikin bola lampu berapa kali gagal? Ayo, siapa yang tahu? Mahasiswa ITB, ayo. Hah? Ini anak-anak teknik nih harusnya tahu, Pak. 999 apa 999 kali gagal. Saya baru berapa kali, nggak sampai 10 kali gagal. Tuh ingat ya, kenapa nggak kapok? Thomas Alva Edison aja udah gagal 999 kali, tapi akhirnya jadi pencipta inventor yang terbesar ya, pencipta yang terbesar di dunia ya. Jadi jangan pernah kapok. Kenapa saya tetap konsisten jadi investor saham? Wih, jadi investor saham itu begitu nikmat dan mengasihkan, masa berhenti? Jangan loh, nggak mungkin lah saya berhenti ya. Menjadi investor saham itu begitu nikmat dan mengasihkan loh. Kita nggak usah kerja keras, tidur aja bisa kaya loh. Aduh. Nanti saya udah bikin wisdom, nanti 2 minggu lagi akan keluar wisdomnya. Orang yang membeli saham bank titik-titik yang naik 26.000%, dia tidur aja bisa menjadi kaya loh. Kalau dia beli 1 juta saham, 1 juta saham itu waktu IPO 1.400, dia beli 1,4 miliar. Dia tidur aja tiap hari santai aja, nggak usah kerja. Hari ini 23 tahun, jadi 370 miliar loh uang. Ini bukan halusinasi loh, ini kisah nyata yang sudah terjadi. Ya. Kenapa nggak kapok? Nggak bakalan kapok lah. Warren Buffett umur 33 tahun aja nggak berhenti, duitnya ada 118 miliar dolar. Jadi seorang investor saham itu bisa jadi Jalmi Benghar loh. Mau jadi Jalmi Benghar? Jadilah investor. Bahkan menurut saya menjadi seorang investor saham adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Saya orang yang bangga loh menjadi seorang investor saham. Kalau orang tanya, Bapak pekerjaannya apa? Saya bilang, saya investor saham. Meskipun dia tadi bilang, Lo Keng Hong, 25 tahun tidak bekerja di mana-mana, 25 tahun tidak memperoleh pendidikan, dan 25 tahun work from home, nggak apa-apa. Tenenaon. Jadi saya begitu loh. Karena apa? Menjadi investor saham itu begitu nikmat dan mengasihkan. Warren Buffett umur 93 loh. Beli saham Apple cuannya berapa? 1.720 triliun. Mau dagang apa coba bisa cuan? Cuan apa dagang 1.000? Dia cuma beli Apple, tidur aja 1.000. Tahu? Saya habis bicara untuk wisudawan. Tapi bukan di TB, di universitas lain ya. Hadir rektor, dekan, mahasiswa, wisudawan. Selesai, Pak Rektor, dekan sama saya makan. Dia bilang apa? Pak, gimana ya dosen-dosen kita yang udah pensiun? Banyak yang kesulitan keuangan. Dosen lu, yang gelarnya paling sedikit S2, S3, ada yang kesulitan keuangan. Tahu, Warren Buffett umur 93 punya kekayaan 118 miliar dolar. Masa berhenti sih? Enggak bakalan berhenti. Saya menjadi seorang investor saham itu begitu nikmat dan mengasihkan.
saya akan menjadi seorang investor saham sampai akhir hidup saya, sampai Tuhan panggil. Kira-kira demikian ya. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Lo. Mungkin masih 3 menit ya. Sisa deh satu pertanyaan untuk yang di ruangan nih. Bentar, belum dihitung. Sabar. Rebutan ya. Oke. 1, 2, 3. Boleh? Nah. Selamat siang, Pak Lo dan Pak Lukas. Selamat siang. Perkenalkan saya Ivan. Kan Pak Lo ini terkenal dengan Warren Buffett Indonesia gitu ya. Apakah dulu Pak Lo sebelum sukses sekarang itu pernah melakukan apa yang dilakukan Warren Buffett? Ini contohnya kan dulu Buffett juga terkenal dengan trading, juga investasi di saham special situation seperti akuisisi, tender offer, terus merger dan lainnya. Itu kan hal seperti itu tidak diketahui oleh masyarakat umum, Pak. Dan apakah Pak Lo juga kan tadi sebutin sempat beli saham IPO waktu dulu. Nah, kebetulan saya juga hobi beli saham IPO juga, Pak. Nah, sebetulnya ada nggak sih Pak pengalaman Bapak masuk ke saham special situation seperti itu? Berikan contohnya Pak. Mungkin seperti contohnya ada perusahaan begitu listing nih, perusahaan cangkang gitu. Itu Bapak bagaimana mengenai hal tersebut? Terima kasih. Kasih pertanyaannya. Saya kan udah rugi-rugi terus kan sama IPO. Saya sudah 30 tahun nggak beli saham IPO. Saya sudah 30 tahun nggak beli saham IPO karena saya berpikir seorang pengusaha tidak mungkin dia punya Mercy dia jual harga bajai. Pasti seorang pengusaha akan menjual setinggi-tingginya. Ya, kalau bisa dia punya bajai jual harga Mercy. Jadi saya tidak mau beli saham IPO. Andai kata itu perusahaan yang bagus dijual murah, kita beli juga cuma